Kamu gambarin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semua? Pada pagi hari ini kalian semua tentu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat bertemu kembali dengan pelajaran PJOK melalui pembelajaran daring. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari anak-anak kita pemanasan dulu dengan diangkat tekuk kepalanya kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas. Kemudian angkat dua tangannya, dorong ke atas, samping kanan, samping kiri, ke depan, tarik ke belakang. Selesai. Nah, anak-anak, dalam pertemuan semester kedua yang pertama ini, materi PJOK yaitu tentang senam lantai. Nah, sebelum kalian mengikuti pelajaran berikutnya, tentu kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kalian. Di sini kalian ada beberapa tujuan yang harus kalian paling enggak mengetahui untuk apa tuh belajar senam lantai. Satu, yaitu untuk memahami supaya kalian tahu tentang arti senam lantai. Yang kedua, yaitu memahami macam-macam atau senam lantai. Yang ketiga, kalian memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai. Jadi keterampilan dasar. Yang keempat, alhamdulillah kalau kalian mampu mempraktekkan berbagai keterampilan dasar senam lantai dengan benar. Itu tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya jenis senam. Senam itu ada dua, yaitu senam irama, senam lantai. Senam irama yaitu senam yang menggunakan iringan musik. Mungkin kalian kalau sudah tahu di pojok-pojok kampung, mungkin di alun-alun, atau mungkin di ibu-ibu PKK, itu ada senam yang menggunakan irama musik. Yang kedua, senam lantai. Senam lantai itu adalah senam yang menggunakan ruangan tertentu. Biasanya ini dalam perlombaan tingkat nasional atau mungkin juga tingkat provinsi sudah ada. Yang umum biasanya tingkat nasional dan internasional. Senam lantai ada dua jenis, dua macam, yaitu senam lantai ini pakai alat dan senam lantai tanpa alat. Nah, pengertian dari senam secara umum, jadi senam secara umum adalah bentuk latihan fisik yang tersusun secara sistematis dengan gerak yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau kalian senam di halaman sekolah atau senam di mana saja atau di tempat kebugaran, itu tujuannya pasti apa? Latihan fisik tertentu untuk mencapai kebugaran. Jadi kesehatan tertentu, mungkin tangan, fisiknya, kakinya. Nah, itu senam secara umum. Pengertian senam lantai, jadi senam khusus lagi, ini lebih khusus lagi, yaitu bentuk latihan fisik yang tersusun secara sistematis, di mana senam ini merupakan bagian dari senam artistik, jadi senam keindahan. Ini tidak semua orang bisa melakukan senam seperti ini, yang mengandalkan gerak aktivitas seluruh tubuh. Kalau kalian pernah lihat di TV atau di Olimpiade, itu ada senam-senam lantai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan mental dengan gerak artistik dan akrobatik. Seperti akrobat. Kalau kalian dilihat sirkus itu ya hampir itu. Senam yang ada roll, ada salto, ada macam-macam. Nah, biasanya dilakukan di ruangan tertutup dengan ukuran panjang 12x12 dan memakai matras, karena senam pakai alat, ini pakai matras. Nah, ada pun yang termasuk senam-senam tanpa alat di sini kalian harus tahu. Jadi senam lantai tadi ada dua, satu menggunakan alat, dua tanpa alat. Nah, senam lantai tanpa alat di sini ada guling depan atau roll depan, guling belakang atau roll ke belakang, kemudian kayang, ada guling lenting, dan ada senam berdiri dengan kepala, bisa dengan tangan atau handstand, bisa juga dengan kaki. Tujuan senam dengan kepala ini adalah untuk melatih otot-otot kepala
itu berdiri dengan kepala. Nah, guling depan itu adalah kalian kalau mungkin punya matras, atau tidak punya matras, kalian punya kasur, atau mungkin punya spring bed, itu kalian bisa mempraktekkan guling ke depan. Contohnya bagaimana caranya? Kalian berdiri mepet dengan kasur atau spring bed itu, kemudian badannya ditungkukan, ditempelkan dengan lutut, baru didorong beban berat ke depan, maka kamu akan jatuh ke depan ke kasur itu. Guling itu namanya roll depan. Bagaimana guling ke belakang? Sebaliknya, menghadap membelakangi apa? Spring bed atau kasurnya. Sedangkan kayang ini adalah melenturkan otot pinggang. Kalau kalian berlatih maka harus orang berdua. Satu sebagai penahan punggung tengah ini, kemudian menahan supaya tangannya bisa mencapai tanah. Kalau guling lenting, hanya berguling. Ini juga ada semuanya. Berdiri, ada semua di buku. Nah, tugas kalian semua yaitu tolong sambil dibuka LKS-nya halaman 7 sampai halaman 12 itu dibaca, dipelajari dengan baik. Kemudian kalian tugas kalian adalah cukup menuliskan langkah-langkah senam lantai tanpa alat itu 1 sampai 5. Tuliskan langkah-langkahnya saja. Bagaimana kalau roll ke depan caranya? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau roll ke belakang? Bagaimana? Kemudian kalau kayang semuanya sudah ada ditulis itu. Tolong dituliskan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan segera dikerjakan, dikirim. Tulis yang rajin, dikerjakan, dikirim melalui WA. Saya tunggu sampai nanti jam 3 sore. Lebih dari itu tidak saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.